Halo semuanya, dan di sini bersama saya, Inyoman Teja Sentosa, kelas 9A, SMP Negeri 1 Semarapura, Kabupaten Klungkung. Nah, mendengar istilah belajar melalui jaringan atau belajar dalam jaringan yang lebih dikenal dengan belajar daring, merupakan istilah yang tidak asing lagi kita dengar dalam 3 bulan belakangan ini. Kata bosan dan jenuh merupakan kata yang sudah sering kita ucapkan selama berada di rumah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dampak-dampak dari belajar secara daring, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Oleh sebab itu, tonton terus video ini. Oke, sebelum saya membahas dampak positif dan negatif dari belajar secara daring, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa sih yang menyebabkan kita semua merasa jenuh dan bosan ketika berada di rumah aja? Nah, menurut opini dan pengalaman yang sudah saya rasakan selama 3 bulan terakhir ini, hal yang menyebabkan kita semua jenuh dan merasa bosan selama berada di rumah saja, yaitu kita setiap hari melakukan hal-hal yang sama dan terus-menerus dan dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Oke, simpelnya, kita melakukan kegiatan yang itu-itu aja setiap hari. Nah, kenapa saya menanyakan hal itu? Apakah ada hubungannya dengan dampak dari belajar secara daring? Ada. Di mana kita merasa jenuh ini merupakan salah satu dari dampak negatif dari belajar secara daring. Nah, sekarang saya akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari belajar secara daring menurut pengalaman saya. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas dampak negatifnya. Adapun dampak negatif dari belajar secara daring berdasarkan pengalaman saya, yaitu yang pertama, merasa jenuh dan bosan. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa selama berada di rumah, kita pasti akan merasa jenuh dan bosan. Di mana kejenuhan ini sudah pasti disebabkan oleh kita melakukan kegiatan yang itu-itu saja atau melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Untuk mengatasi kejenuhan yang kalian rasakan, saya memiliki tips untuk kalian. Nah, salah satu tipsnya yaitu dengan mengembangkan skill yang ada di dalam diri kalian. Tentunya, mengembangkan skill ini kalian dapat lakukan di rumah saja. Nah, kalian dapat melakukan hal seperti menjelajah dunia kuliner, menjelajah dunia bisnis dengan cara dagang online, menjelajah dunia seni, seperti belajar main musik, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengembangkan skill kalian sejak dini, akan sangat membantu kalian di kemudian hari. Dampak negatif yang kedua, yaitu berkurangnya kemampuan bersosialisasi. Kenapa? Karena ketika kita belajar secara daring, yang kita hadapi hanyalah media virtual saja, bukan orangnya langsung. Nah, di mana apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, akan berdampak kepada kita, yang dimana kita akan menjadi semakin sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Sehingga kemampuan bersosialisasi kita akan menjadi menurun atau berkurang. Bahkan apabila hal ini terjadi semakin lama dan terus-menerus, kita mungkin akan semakin sulit berkomunikasi atau berinteraksi bahkan dengan keluarga, kerabat, atau saudara kita. Dan dampak negatif yang ketiga, yaitu kita tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya yang kita lakukan apabila kita belajar datang ke sekolah. Seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti organisasi sekolah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan yang mencangkup orang banyak. Nah, selain berdampak negatif, saya juga merasakan beberapa dampak positif dari belajar di rumah. Salah satunya, saya mendapat lebih banyak waktu untuk belajar secara mandiri dan juga
Saya menjadi lebih bisa membagi waktu untuk menolong orang tua. Perkenalkan, saya orang tua dari Inyoman Teja Sentosa. Di sini saya akan menyampaikan dampak positif dan negatif selama anak saya belajar di rumah. Sebagai orang tua, saya merasakan dampak positif dalam anak saya belajar di rumah, yaitu saya dapat mengawasi kegiatannya setiap waktu. Dan juga di masa usia SMP ini, anak-anak biasanya jiwanya labil, sehingga ketika anak belajar di rumah, jadi kita lebih mudah dapat mengawasinya. Selain dampak positif, saya juga merasakan dampak negatif dari belajar di rumah. Dampak negatif yang saya rasakan adalah belajar melalui daring, keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran tidak bisa terlihat secara langsung seperti dalam belajar tatap muka. Di samping itu, kegiatan belajar daring juga berdampak negatif bagi kesehatan mata, karena anak-anak lebih sering berhadapan dengan HP dan laptop. Demikian juga, kegiatan bersosialisasi anak yang saya rasakan mulai berkurang. Demikian dampak positif dan negatif yang saya rasakan selama anak saya belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga proses pembelajaran bisa kembali dilangsungkan. Demikianlah beberapa dampak negatif dan dampak positif yang saya rasakan selama belajar di rumah. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita dapat segera belajar di sekolah. Sekian, terima kasih.